Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik bagi kita pada hari ini adalah pertemuan penginjilan online yang disponsori oleh It Is Written melaporkan hasil yang sangat menakjubkan dengan ribuan orang yang mengikuti dan banyak yang membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Para pencari kebenaran ini terhubung dengan gereja-gereja lokal atau gereja-gereja setempat dan mereka pun mulai berkeputusan untuk mengikuti Yesus. Saudara, dilaporkan juga banyak sekali mantan dari anggota gereja kita sudah kembali berhubungan dengan gereja dan kita berterima kasih atas peningkatan kegiatan penjangkauan secara online yang terjadi di seluruh dunia. Jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saudara-saudara, saya mengharapkan Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, saya ajak semua kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pertemuan pada saat ini. Kami rindu untuk datang kepada Tuhan, namun kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah committing to friends atau berkomitmen untuk sahabat-sahabat atau melayani sahabat-sahabat. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, di sana menceritakan ada satu persahabatan yang luar biasa. Persahabatan yang ditunjukkan oleh seorang anak raja, bahkan seorang gembala kambing domba. Siapakah mereka? Di sana menceritakan tentang persahabatan dari Yonatan dan Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab kita akan menemukan persahabatan sejati, satu persahabatan yang terjadi antara Daud dan Yonatan. Alkitab mengatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kata berpadulah artinya satu jalinan yang sangat erat, satu hubungan yang sangat akrab, satu hubungan yang tidak terpisahkan. Dan inilah yang terjadi antara Daud dan Yonatan. Kisah yang terjalin di antara keduanya melebihi kisah saudara kandung. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat terkadang ada saudara kandung justru banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun tidak demikian dengan Daud dan Yonatan. Kehidupan mereka layaknya bahkan lebih dari saudara kandung. Dan inilah kasih seorang sahabat yang sejati. Di dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Atas dasar inilah Yonatan dan Daud mengikat perjanjian dan saling berkomitmen. Perjanjian adalah bukti adanya kesatuan di dalam hati mereka berdua. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Education halaman 157 di sana dituliskan demikian. Yonatan sejak lahir adalah pewaris takhta, namun dia mengetahui dirinya dikesampingkan oleh keputusan ilahi kepada saingannya, dan saingannya ini adalah seorang teman yang paling lembut dan setia. Namun Yonatan dihargai di sorga dan namanya berdiri di bumi sebagai saksi dari keberadaan dan kekuatan kasih yang tidak mementingkan diri. Pada saat itu Yonatan secara garis keturunan adalah pewaris tahta. Namun kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, justru yang kita lihat diangkat selanjutnya adalah Daud yang menggantikan ayah dari Yonatan, yaitu Raja Saul. Saudaraku yang kekasih, mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain? Mengapa penting bagi kita untuk menunjukkan satu persahabatan yang erat dengan orang lain? Sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang-orang yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dan terlebih dari itu, sikap kasih adalah inti kekristenan yang sejati
Dan inilah yang kita lihat dari Daud dan Yonatan. Hubungan persahabatan yang erat antara Daud dan Yonatan menjadi contoh kisah kasih persaudaraan yang paling menonjol dalam catatan Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab menyatakan persahabatan Daud dan Yonatan ini sebagai perpaduan jiwa. Saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang boleh menjadi perenungan kita pada saat ini adalah persahabatan Yonatan dan Daud memiliki kualitas dan kedalaman rohani yang jarang terlihat lagi. Persahabatan mereka didasarkan pada perjanjian kudus atas dukungan dan komitmen spiritual bersama. Apakah Anda mempunyai sahabat saat ini? Apakah Anda mempunyai teman rohani saat ini? Apakah Anda mempunyai sahabat yang Anda harapkan untuk menjadi satu hubungan yang bisa membuat Anda dan dia saling mendukung, saling menyokong, dan saling menguatkan? Itu telah terjadi kepada Daud dan Yonatan. Saudara, mengapa tidak memilih untuk berkomitmen pada pengembangan spiritual dengan sahabat-sahabat Anda, dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan pribadi, dan meluangkan waktu dan kasih untuk mendukung sahabat-sahabat Anda dalam perjalanan mereka untuk bertemu dengan Kristus? Saudaraku yang kekasih, biarlah pengalaman dari Daud dan Yonatan boleh menjadi satu pengalaman bagi kita juga saat ini. Untuk mana? Di dalam kehidupan bersosial, saat kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita akan saling menolong, saling menguatkan, saling menuntun, terlebih saling mendukung untuk menggapai apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan datang pada doa pada saat ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk teman-teman kita, terutama mereka yang tidak mengenal Kristus atau yang tersesat, agar mereka boleh mengenal Kristus. Yang kedua, kita berdoa agar Allah memberi kita keberanian untuk menjadi pengaruh positif, proaktif, dan dalam kehidupan rohani kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita berdoa untuk pertemuan penginjilan yang direncanakan di Lembah Rift di Kenya, yang merupakan wilayah yang tidak ada gereja kita. Yang keempat, kita berdoa untuk pusat komunitas gereja Phoenix yang ada di Beacon Light Seventh-day Adventist, ketika anggota-anggota baru bersiap untuk melayani komunitas mereka. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Allah. Terima kasih untuk berkat firman-Mu saat ini. Kami boleh merenungkan akan satu pelajaran yang sangat indah, sehubungan dengan Daud dan Yonatan. Biarlah pengalaman persahabatan dari Daud dan Yonatan boleh menjadi pengalaman dalam kehidupan kami. Untuk mana dalam kehidupan kami bersosial, bersahabat, kami saling mendukung, saling menguatkan, saling menyokong satu dengan yang lain. Bahkan lebih daripada itu, untuk membawa kami lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, di dalam permohonan doa kami pada saat ini, kami mau berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati kami, agar kiranya kami boleh mempraktekkan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, lebih daripada itu Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Engkau akan memberikan keberanian kepada kami, agar kami boleh memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, di lingkungan di mana kami berada, sehingga kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan untuk boleh menyaksikan Kristus bagi banyak orang di lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa untuk pertemuan penginjilan di Lembah Rift di Kenya. Biarlah Tuhan akan berkati, dan semua apa yang telah direncanakan dalam kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, boleh menguatkan iman-iman dari umat-umat Tuhan, bahkan lebih daripada itu boleh membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi hari Natal. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk pusat Phoenix Beacon Light SDA. Biarlah Tuhan akan memberkati juga Tuhan, agar di dalamnya program-program yang mereka telah rencanakan untuk program penginjilan ke depan boleh berjalan dengan baik. Kami yakin semua program-program ini adalah hal-hal yang positif untuk membawa iman dari umat-umat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, banyak
yang boleh dimenangkan bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa di surga, biarlah berkat-Mu akan menjadi bagian dari semua pendengar, semua pemirsa, semua yang mengikuti akan kegiatan 100 hari berdoa ini. Umat-umat Tuhan, dalam pergumulan mereka, Tuhan akan selalu berkati, Tuhan akan selalu lindungi, dan Tuhan akan buka jalan. Selalu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi masing-masing mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita sampai di sini. Tetap semangat, mari berdoa, kita tidak berdoa sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa pada besok hari.